Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kuliah kita yaitu Operation Management ya. Eh, Ini merupakan materi yang kelima ya, yaitu mengenai job design dan work measurement. Ini terkait dengan manusia sebagai sumber daya manusia, human resources ya, sebagai salah satu faktor utama dari faktor produksi ya. Kemudian juga hubungan manusia dengan mesin ya. Dan juga dengan lingkungan kerja gitu ya. Kita lihat slide berikutnya. Di sini kita akan melihat strategi dari human resources ya. Strateginya apa dalam bidang human resources ini, karena tadi job design dan work measurement itu terkait dengan human resources ya. Tujuannya yaitu tujuan dari strategi human resources ini adalah bagaimana perusahaan ya, organisasi mengelola tenaga kerja ya, manage labor ya, manage labor, mengelola tenaga kerja, mengatur tenaga kerja, kemudian merancang pekerjaan, desain jobs ya, desain jobsnya sehingga human resources itu, SDM itu bisa bekerja secara efektif dan efisien ya. Efektif itu bekerja sesuai dengan jobnya, sesuai dengan tugasnya gitu ya, sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Dan efisien itu bagaimana menyelesaikan pekerjaan kualitasnya dan waktunya gitu kan, dan tentunya efisien dalam hal biaya ya, cost ya. Jadi itu tujuan dari strategi human resources itu, mengelola tenaga kerja, kemudian merancang pekerjaan supaya SDM-nya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah bagaimana
menciptakan, ya, menjadikan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut itu apa namanya, tentang kualitasnya, ya, quality of work life, ya. Ini menyangkut dengan tingkat keamanan, ya, tingkat keamanan, kemudian upah yang layak, ya. Upah yang layak berarti ini kalau apa namanya, mungkin bisa memenuhi atau bahkan melebihi dari upah minimal regional, ya, UMR, ya. Kalau di perusahaan-perusahaan upahnya itu sama atau di atas dari UMR gitu, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu physical and psychological requirement, ya, bagaimana fisik dan psikologi dari eh, quality of work life itu, ya. Jadi itu yang menyangkut hal-hal yang menyangkut dengan kualitas dari kehidupan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu adanya komitmen bersama, ya. Komitmen bersama, mutual komitmen antara pihak manajemen, ya, pihak manajemen dengan seluruh karyawan, ya, seluruh karyawan, ya, untuk mencapai tujuan bersama, tujuan yang telah ditetapkan, target yang telah dibuat, ya, baik itu target tahunan, gitu, ya, target 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 pencapaian perusahaan jangka menengah maupun target jangka panjang, ya. Nah, ini diperlukan komitmen bersama antara pihak manajemen dengan para karyawan, ya. Itu adalah satu kesatuan teamwork-nya, gitu, ya. Nah, yang berikutnya yang juga penting, ya, dalam strategi human resources ini adalah mutual trust, ya, rasa saling percaya, ya, bahwa bisa dibangun komitmen bersama tersebut. Dasarnya antara lain adalah adanya rasa saling percaya, mutual trust, ya. Itu tercermin dalam kebijakan ketenagakerjaan, ya. Bagaimana penerapan kebijakan ketenagakerjaan itu diterapkan secara jujur dan adil, ya. Bagaimana penerapan kebijakan kerjaan itu diterapkan secara jujur dan adil. Nah, ini yang mendasari apa namanya, adanya tadi komitmen bersama itu didasarkan adanya mutual trust. Jadi sama-sama apa namanya, dengan dasar win-win solution, ya, mencapai kepuasan bersama nih antara manajemen dengan karyawan.
Jadi itu strategi human resources. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam ataupun kendala dan juga hal-hal yang terkait dengan strategi human resources ya. Sini kita lihat itu ada yang namanya apa? 4W ya. 4W 4W plus H itu ya. Plus B. 4W itu apa? Yang pertama what ya. What itu tentunya apa strategi produk yang dibuat oleh perusahaan ya, produk atau jasa ya. Ya, itu menyangkut dengan apa namanya tentang keterampilan-keterampilan yang harus dipersyaratkan ya untuk bisa menciptakan produk dan layanan yang berkualitas gitu ya, sehingga bisa tadi mencapai target, misalnya target salesnya, target pendapatan, target revenue ya. Untuk mendukung tersebut tentunya ada kebutuhan keterampilan ya, skills need, kemudian juga talent need ya, talenta-talenta yang harus dimiliki untuk menciptakan produk dan jasa ini, strategi seperti apa, kemudian material use ya, material yang digunakan, kemudian safety-nya, keamanan bekerja ya. Nah, di dalam produk strategi ini ada bauran produk ya, produk mix. Ini dapat menentukan seasonality ya dan stabilitas employment. Ya, ini kendala yang terkait dengan produk mix ya, dapat menentukan musim atau seasonality dan stability, employment stability yang terkait dengan produk strategi ya. Kemudian kalau kita bicara yang W kedua itu menyangkut when ya, mengenai waktu nih kalau when itu ya, schedule ya, bagaimana apa namanya waktu yang digunakan ya, waktu kerja misalnya, sistem yang digunakan, berapa jam kerja per hari, apakah dia menganut sistem flex time atau flexi time, dan juga tentang misalnya apakah menggunakan part time gitu ya, mengenai waktu, time of day, time of year, seasonal, stability of schedules. Jadi itu yang W kedua. Kemudian yang ketiga, W ketiga adalah menyangkut where, ya, di mana, strategi lokasinya, seperti apa.
menyangkut dengan climate, ya, iklim, ya, adanya temperatur, suhu, kemudian juga noise, kebisingannya, tingkat kebisingan, kemudian juga light, tingkat pencahayaan, ya, kemudian juga air quality, ya, tentang kualitas udara, ya. Ini juga terkait dengan location strategi, ya. Nah, ini kendala yang ada tentang location strategi ini, yaitu keputusan pemilihan tempat lokasi pabrik, ya. Keputusan pemilihan tempat lokasi pabrik berdampak terhadap pekerjaan karyawan. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh perusahaan tentang strategi location ini. Nah, ini nanti akan berdampak kepada pekerjaan karyawan, ya, misalnya produktivitasnya, gitu ya, kinerjanya ataupun quality of work-nya, gitu ya. Kemudian yang yang keempat itu menyangkut siapa, ya, berarti menyangkut individual differences. Ini menyangkut individu atau karyawannya, yaitu strength and fatigue, kekuatan dan kelemahannya. Ini bagaimana nanti perusahaan memanage kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri karyawan, sehingga harus disusun strategi-strategi, ya. Kalau misalnya karyawannya lemah dalam suatu kendala keterampilan, mungkin perlu ada pelatihan-pelatihan, ya, training-training, gitu ya, untuk mengatasi kelemahan tersebut, gitu ya. Karena kan di antara karyawan itu kan berbeda-beda, ya, kemampuannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai information processing dan responnya, gitu ya. Informasi dan responnya. Jadi ini perlu diperhatikan tentang individual differences dari karyawan, ya, yang nanti akan melaksanakan pekerjaan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyangkut how, ya, H, ya. H itu yaitu mengenai layoutnya, bagaimana strategi layoutnya, ya, tentang fixed position, ya, bagaimana posisi, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana supply line-nya, bagaimana work cell-nya, dan juga produknya, gitu ya. Menyangkut strategi layout. Nah, kendala yang dihadapi dalam layout strategi ini adalah menyangkut layout decision, ya, yang tadi assembly line, ya, kemudian bagaimana sel kerja mempengaruhi, ya, mempengaruhi job kontennya, ya, konten pekerjaan. Di layout ini bisa mempengaruhi konten pekerjaan. Ya, makanya ini kendala yang bisa muncul, ya, dalam hal layout strategi ini. Kemudian terakhir yaitu mengenai prosedur, ya, yaitu menyangkut proses strateginya, mengenai teknologi yang digunakan, ya, kemudian mesin, machinery and equipment use, kemudian juga tentang keamanan, ya, keamanan dalam penggunaan
alat-alat atau teknologi dalam processing tahap processing ini ya. Nah, di sini ada apa namanya kendala-kendala yang bisa muncul, yaitu teknologi, peralatan, dan proses mempunyai dampak implikasi terhadap keselamatan ya. Teknologi itu atau peralatan yang digunakan serta proses pekerjaan ya, itu mempunyai dampak terhadap keselamatan dan job content. Jadi itu constraint on human resources strategy, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya 3 keputusan strategi human resources. Kita sudah masuk lebih dalam nih sekarang, yaitu mengenai labor planning, bagaimana perencanaan dari tenaga kerja ya, proses perencanaan apa saja di sini itu menyangkut yang pertama itu adalah kebijakan SDM ya, itu staffing policies-nya seperti apa ya, kebijakan dari human resources seperti apa. Itu kebijakan mengenai apa? Yaitu mengenai pertama stabilitas labor ya, stabilitas labor atau tenaga kerjaan. Ini harus stabil kan, tidak bisa labor itu tenaga kerja itu tidak stabil, itu bisa mengganggu apa namanya pekerjaan ya, bisa mengganggu nanti kualitinya ya, bisa mengganggu nanti work of life-nya ya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan dalam perencanaan labor ini yaitu mengenai work schedule ya, work schedule jadwal kerja. Ini tadi yang menyangkut tentang apa itu namanya when ya, yang kedua when. Kalau yang pertama ini apa itu namanya kebijakan SDM itu tadi kan menyangkut prosedur ya. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi pekerjaan ya, job classifications. Ya, gimana mengklasifikasikan, mengelompokkan bidang pekerjaan ya yang sama gitu ya. Dan juga bagaimana merencanakan work rules-nya, aturan kerjanya. Itu harus dibuat perencanaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah labor planning itu adalah bagaimana menyusun job design. Ya. Dalam hal job design ini, apa namanya, adalah itu untuk menentukan ya job design ini adalah untuk menentukan ya tugas-tugas ya tugas-tugas yang merupakan tugas-tugas pekerjaan ya individu gitu ya, pekerjaan individu atau kelompok gitu. Itu yang job design, menentukan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh individu atau kelompok. Menyangkut dengan yang pertama
job specialization, spesialisasi pekerjaan, ya. Yang kedua job expansion, ya, perluasan kerjaan. Kemudian yang ketiga psychological komponen, komponen psikologinya seperti apa. Kemudian yang keempat self-directed teams, ya. Terus yang kelima yaitu bagaimana desain untuk menumbuhkan, untuk meningkatkan motivasi, ya, dan sistem insentifnya, gitu ya. Jadi ini menyangkut dengan eh, apa namanya, budget, ya, insentif, gitu ya, yang bisa memotivasi karyawan untuk bekerja dengan optimal, gitu ya. Nah, setelah labor planning, kemudian job design, yang ketiga itu adalah perlu adanya dibuat standar, ya, standar pengukuran tenaga kerjaan, labor standards, standard, ya, yaitu jumlah waktu, ya, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, ya, atau bagian dari suatu pekerjaan. Nah, dalam hal untuk membuat standar terhadap waktu yang dibutuhkan oleh karyawan, itu ada 4 cara, ya. Yang pertama itu historical experience, ya, berdasarkan pekerjaan terakhir yang dikerjakan oleh karyawan. Jadi belum ada pengukuran, ya, yang baru berdasarkan apa namanya, pengalaman kerja sebelumnya. Yang kedua adalah time studies. Sini sudah ada variabel-variabel yang secara ilmiah, ya, bisa dilakukan. Ketiga, predetermined time standard. Ya, dan yang keempat, work sampling. Jadi ini yang akan kita nanti apa, dalami lagi masing-masing dari 3 keputusan strategi SDM ini, ya. Nah, yang menyangkut eh, perencanaan tenaga kerja itu ada 3 hal tadi, ya, seperti yang disampaikan tadi, 3 hal ini lebih rinci untuk masing-masing komponennya, bahwa untuk employment stability policies itu jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh eh, suatu perusahaan itu kebijakannya ada 2, ya. Ada dua kebijakan. Yang pertama itu follow demand exactly, yaitu mempertahankan biaya tenaga kerja langsung, ya, yang biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan produksi, ya, yang menimbulkan biaya lain seperti biaya perekrutan, PHK, asuransi, upah premium, gitu ya, merangka rekrutmen personel, ya, rekrutmen tenaga kerja. Nah, ini arahnya adalah agar tenaga kerja itu atau membuat atau apa, outputnya tenaga kerja itu adalah sebagai variable cost, gitu ya. Kerja sebagai variable cost. Artinya ini tentunya tergantung dari demand, ya.
kebutuhan permintaan terhadap kerjaan itu ya. Jadi tergantung dari apa namanya pekerjaannya ya, atau kegiatan produksinya gitu ya. Kegiatan produksi itu yang nanti tenaga kerja itu adalah sebagai komponen dari variable cost ya. Sedangkan yang kedua itu adalah eh, whole employment constant ya, mempertahankan tenaga kerja yang terlatih gitu ya, terlatih dan meminimalkan biaya perekrutan. Dia menggunakan karyawan karyawan yang sudah terampil gitu ya, dan meminimalkan perekrutan tenaga kerja baru ya. Berarti ini akibatnya nanti apa ada muncul fixed cost ya. Nah, dia mempertahankan karyawan yang ada dan sudah terlatih ya. Oh, yang tadi variable cost ini dia bisa apa merekrut tenaga kerja baru ya. Jadi tergantung nanti karyawan yang masuk dengan keterampilan yang ada. Mungkin nanti bisa biayanya bisa tinggi, bisa juga rendah kan? Karena kalau karyawan yang sudah terampil itu biasanya untuk mempertahankan karyawan tersebut itu perlu cost yang cukup besar ya. Itu nanti menimbulkan fixed cost itu ya. Jadi itu untuk kebijakan dari employment stability untuk menjaga stabilitas dari pekerjaan ya. Kemudian yang kedua dalam hal labor planning ini yaitu work schedule. Ada tiga di sini ya. Caranya ada tiga metode. Ada flex time, waktunya fleksibel. Ya, misalnya variasi atau pengaturan jam kerja per hari. Ya, itu waktunya fleksibel. Kemudian fleksibel work week. Yang tadi ini adalah harian ya. Fleksibel ini tadi flex time itu harian, pengaturan jam kerja harian, sedangkan flexible work week itu adalah pengaturan eh, jam kerja mingguan ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, pengaturan part-time employees. Itu pengaturan jam kerja paruh waktu. Ini pilihan-pilihan yang bisa digunakan untuk work schedules. Yang ketiga, mengenai job classification and work rules, di mana perusahaan menentukan klasifikasi pekerjaan secara ketat, ya, strict job classification, menentukan klasifikasinya. Kemudian peraturan kerja, work rules-nya juga dibuat ya, yang menentukan siapa yang dapat melakukan apa gitu ya, kapan mereka dapat melakukannya, dan dalam kondisi apa mereka dapat melakukannya. Itu tentang works rules ya. Kita lanjut dengan yang berikutnya. Ini menyangkut job design ya, yang tujuannya untuk menciptakan quality of work life. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 5 hal di sini ya menyangkut job design ini. Bisa dilihat ya. Yang pertama itu job specialization atau labor specialization yang dikemukakan oleh Adam Smith ini, ekonomi klasik ya. Apa ekonomi klasik?
dari ekonom barat itu menyatakan mengemukakan tentang eh, job specialization yang dikenal dengan istilah division of labor ya. Adanya pembagian kerja menjadi tugas-tugas unik atau khusus ya. Ini adalah adanya pembagian kerja, division of labor ya. Ini membantu mengurangi biaya tenaga kerja ya dengan cara mengembangkan ketangkasan dan pembelajaran lebih cepat dengan pekerjaan yang berulang. Jadi ini pekerjaan yang berulang itu bisa menjadikan karyawan itu lebih terampil sehingga dia bisa lebih produktif ya, karena pekerjaan yang berulang gitu. Yang kedua, hemat waktu kerja ya, karena karyawan tidak berganti ya, baik dalam hal karyawannya maupun dalam hal peralatan yang digunakan, sehingga waktu kerjanya bisa lebih hemat ya. Kemudian yang berikutnya, pengembangan alat khusus ya dan pengurangan investasi karena setiap karyawan hanya memiliki beberapa alat ya untuk mengerjakan tugas tertentu sehingga dalam hal investasi bisa lebih efisien ya. Itu tentang division of labor, pembagian kerja. Kemudian yang berikutnya adalah job expansion ya. Di sini ada 4 hal ya. Yang pertama adalah job enlargement, mengelompokkan berbagai tugas dengan keterampilan yang sama. Itu adalah horizon expansion ya, tugas-tugas eh, yang sama ya, yang horizon, yang paralel itu dikelompokkan berdasarkan eh, tugas-tugas yang horizontal, paralel ya. Kemudian yang kedua yaitu job rotation, sistem di mana seorang karyawan dipindahkan, rotasi ya, dirotasi ya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Jadi dia bisa tidak hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan, nanti juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lain ya. Job rotationnya harus dibuat juga, harus dilakukan juga ya. Terus yang berikutnya adalah job enrichment. Ini adalah vertical expansion ya. Vertical expansion hmm, metode untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab ya kepada karyawan yang mencakup beberapa perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ya. Jadi dia sifatnya vertikal, pekerjaan yang menyangkut apa tuh namanya, memberikan lebih banyak tanggung jawab ya pada karyawan tersebut, tugas-tugas yang vertikal. Kemudian yang berikutnya employee empowerment, pemberdayaan karyawan ya, dengan menambahkan tanggung jawab dan wewenang tingkat serendah mungkin. Itu menyangkut job expansion. Kemudian yang ketiga adalah psychological component, yaitu fokus bagaimana merancang pekerjaan ya yang memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum ya. Nanti bisa dilihat nanti seperti apa ya. Yang berikutnya self-directed teams, sekelompok individu yang diberdayakan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Self-directed teams, sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Dan yang berikutnya motivation and incentive system. Ini bagaimana desain terhadap imbalan ya berupa uang yang menjadi motivator psikologis dari karyawan ya. Eh, Seperti bonus gitu kan, bagi hasil dan insentif gitu ya. Ya hal yang terkait dengan motivation and incentive system. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini tadi yang job enlargement itu horizontal 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 job ya, sedangkan job enrichment itu adalah vertical job ya. Ini kalau enrich job itu adalah seperti ini dia vertical planning ya, participate in a cross function quality improvement team, berpartisipasi di dalam antar fungsi ya untuk meningkatkan quality tim ya. Dia berpartisipasi dalam cross function. Ini present job seperti ini, manually insert and solder six resistor, dan yang ke bawahnya kontrol test circuits after assembly. Jadi perlu ada kontrol ya terhadap kerjaan itu. Jadi ini adalah pekerjaan yang vertikal dari mulai present job, terus ke atasnya planning, dan ke bawahnya adalah kontrol. Sedangkan untuk enlarge job itu present job, kemudian ada ke samping kanan dia task 2-nya, adders labels to print circuit board. Yang ketiganya log print circuit board into fixture for next operation. Jadi ini artinya yang kerjaan yang setingkat ya, yang paralel gitu ya. Ini continuum dari job design ya. Ada yang eh, horizontal itu ada job expansion-nya, yang sedangkan yang vertikalnya adalah self direction-nya, mulai dari specialization, enlargement, enrichment, kemudian empowerment, dan yang paling atas adalah self-directed team. Ini adalah tadi kerja sama tim ya. Ini ada yang namanya ergonomics and the work environment. Ergonomik ini adalah studi tentang hubungan ya, hubungan antara human ya dengan lingkungannya, lingkungan kerja dan mesin. Ya, itu ergonomik. Studi tentang hubungan manusia kemudian dengan environment-nya dan mesinnya. Kemudian work environment itu adalah lingkungan fisik tempat karyawan bekerja yang bisa mempengaruhi kinerja ya, keselamatan, kualitas pekerjaan ya. Ini contohnya adalah penerangan, ini dari penggunaan lightingnya ya. Terus yang berikutnya noisy, kebisingan, kemudian iklim, suhunya seperti apa, nyaman nggak kerjaannya, atau justru panas, atau lembab gitu ya. Kemudian juga kualitas dari udaranya, air quality, ya. Ini merupakan faktor-faktor lingkungan kerja ya, yang berada di bawah kontrol dari organisasi atau perusahaan atau manajer operasi.
Jadi manajer operasi ini harus memperhatikan juga tentang lingkungan pekerjaan, work environment ya. Nah, itu nanti mempengaruhi kinerja, keselamatan, dan kualitas kerjaan ya. Oke, kemudian ini ada methods analysis, yaitu sistem yang melibatkan pengembangan prosedur kerja ya, yang aman, kemudian juga menghasilkan produk kualitas secara efisien, gitu ya. Dan ini adalah fokusnya bagaimana tugas bisa diselesaikan sesuai dengan target. Ya, metode yang digunakan di sini ada 3: movement of individual or material, ya, menggunakan flow diagram and process chart. Nanti ada gambarnya. Kemudian yang kedua itu adalah activity of human and machine and crew activity, menggunakan activity chart ya. Kemudian yang ketiga adalah body movement. Analysis is performance using operation chart. Kita bisa lihat nanti seperti apa contoh-contoh dari flow diagram dan proses chart, kemudian activity chart dan operation chart. Seperti ini flow diagram chartnya ya. Ini flow diagram chart yang lama, ini yang baru ya. Yang ini. Kemudian berikutnya adalah ini proses chart. Seperti ini formatnya, contohnya proses chart. Dan yang berikutnya adalah activity chart. Ini tadi menyangkut metode-metode analisis ya. Yang terakhir adalah operation chart ya. Ini format yang digunakan dalam hal metode analisis ya, metode analisis itu. Nah, ini yang terakhir mengenai standar ketenagakerjaan ya, labor standar. Jadi seperti yang dikatakan di awal, itu ada apa namanya? Perlu adanya standar ketenagakerjaan. Itu perlu adanya standar waktu ya yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau bagian dari suatu pekerjaan. Metodenya ada 4. Ya, metodenya ada 4. Hmm, Yang pertama itu historical experience. Ini tidak direkomendasikan karena tidak jelas pengukurannya ya. Nah, yang kedua adalah time studies atau yang disebut dengan classical stopwatch study ya. Ini dikemukakan oleh Frederick Taylor tahun 1881. Ia menentukan waktu sampel kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar. Ya. Hmm, Kemudian yang ketiga predetermined time standard, di mana suatu pembagian pekerjaan division of manual work itu dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Ya, ini menggunakan metode time measurement disingkat MTM. Nah, yang terakhir adalah work sampling ya. Ini dikemukakan oleh L. Tippett tahun 1930-an, yaitu estimasi melalui pengambilan sampel ya, persentase waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk berbagai tugas gitu ya.
Itu standar tenaga kerjaan, labor standar. Nanti kita lihat tahapan-tahapannya untuk time study seperti ini. Menentukan tugasnya apa, kemudian memisahkan tugas menjadi elemen-elemen yang tepat, kemudian tentukan berapa kali dilakukan pengukuran, kemudian catat waktu masing-masing elemen itu, dan buat rankingnya gitu ya. Kemudian berikutnya menghitung rata-rata waktu pengamatan aktual, ya. Kemudian yang keenam, tentukan peringkat kinerjanya, ya, kecepatan kerja. Kemudian hitung waktu normal, ya, normal time. Nah, yang berikutnya adalah tambahkan waktu normal setiap elemen untuk menentukan total waktu normal. Dan yang terakhir adalah menentukan menghitung waktu standarnya ya. Nah, ini untuk work sampling ada 5 tahapan. Tahapan pertama adalah ambil sampel awal untuk mendapatkan perkiraan nilai parameter. Ya, misalnya berapa lama seorang pekerja itu bekerja dengan sibuk atau bekerja dengan waktu yang longgarnya berapa persen gitu ya. Kemudian hitung ukuran sampel. Kemudian yang berikutnya siapkan jadwal untuk mengamati pekerja dan pada waktu yang tepat gitu ya. Keempat, mengamati dan mencatat aktivitas pekerja. Kemudian tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka dalam satuan persentase. Nah, ini tahapan-tahapan dalam work sampling, nanti ada contohnya ya. Nah, ini tadi apa namanya work samplingnya, work sampling time study seperti ini, menentukan persentase sales people, mulai dari sales in person, telepon sales. Artinya nih seorang pekerja sales ini pekerjaannya kan bermacam-macam ya, macam-macam pekerjaannya nanti dibuatkan masing-masing elemennya, kerjanya apa saja dan dibuatkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing elemen tersebut gitu ya. Kalau dalam hal perakitan, pekerja yang merakit itu dia misalnya ada startup, ada breaks and lunch, istirahat ya, ada dead time between tasks, ada unscheduled task and downtime, ada clean up, ada productive work-nya. Yang productive work-nya yang paling besar ya, 67%. Nah, setelah itu baru kita lihat ada rumus ya untuk menghitung work sample, yaitu N sama dengan Z eh, kuadrat kali P dalam kurung 1 minus P dibagi dengan H kuadrat ya. Itu N itu adalah jumlah sampel yang diperlukan, required sample size, kemudian Z itu adalah tingkat kepercayaan, confidence level, dan P itu adalah perkiraan nilai proporsi sampel, estimate of idle proportion. Kemudian yang H itu adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima, acceptable error ya. Contoh soal ini ada seorang manajer rumah sakit ingin menentukan berapa banyak observasi yang dilakukan dengan metode work sample. Ya, ingin menentukan berapa banyak observasi yang dilakukan. Ya, jika diketahui datanya, estimasi waktu menganggur karyawan itu adalah 25% ya. Kemudian desire of confidence-nya 95,45%, sehingga didapatkan nilai Z di tabel di bawahnya ya. 95,45 tadi desire confidence-nya kan. Sini Z-nya, nilai Z-nya, Z value-nya adalah 2 ya.
Nah, sehingga tadi di sini ada muncul nya 2 ya. Margin errornya adalah 3%, 0,03, sehingga jawabannya adalah masukin sini Z-nya 2 gitu ya. Kemudian P-nya itu adalah 25%, estimasi waktu menganggur karyawan. Kemudian 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75 gitu ya. Kemudian margin errornya adalah 3%. Sehingga observasi yang dilakukan oleh manajer rumah sakit A itu adalah 833 kali observasi ya. Seperti itu contohnya, dan nanti di sini ada tugas ya untuk dikerjakan nanti, dan nanti dikumpulkan hari Senin ya, hari Senin. Nanti nanti ada pemberitahuan lebih lanjut melalui adlink ataupun WA group ya. Biasanya dikumpulkan hari ini, kita apa namanya, setiap hari Senin ya. Info lengkap nanti akan diberikan di WA group maupun di adlink. Nah, ini lampirannya untuk nanti menentukan nilai Z value-nya. Ini kita sudah berada di akhir perkuliahan. Ini waktunya hampir 50 menit ya. Kita berbicara tentang materi dari yaitu job design dan bagaimana melakukan pengukuran dari pekerjaan ya. Jadi intinya itu ada 3 hal ya. Yaitu pertama labor planning, kemudian itu dari merencanakan pekerjaannya, menyangkut dengan kebijakan SDM, staffing policies, menyangkut dengan work schedules, ya, dan juga job classification dan work rules. Yang kedua itu membuat job design-nya, bagaimana tentang job specialization, job expansion, psychological components-nya, self-directed teams, dan motivasi, serta sistem insentifnya. Dan yang terakhir itu bagaimana melakukan labor standar ya, pengukuran dari kerjaan itu dengan cara yang direkomendasikan adalah time studies ya, predetermined time standar, maupun yang terakhir adalah work sampling ya. Jadi tadi ada tugas tentang work sampling, nanti silakan dibaca kembali dan dikerjakan tugasnya. Demikian kuliah kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.